Ramalan tentang kemungkinan pecahnya Perang Dunia III pada tahun 2026 menjadi sorotan di media sosial. Ramalan tentang potensi Perang Dunia III kali ini dianggap paling mengkhawatirkan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Belakangan, situasi di Amerika Latin, Iran, dan Eropa terus memanas dan memicu kekhawatiran akan terjadinya konflik berskala global. Berbagai unggahan di media sosial pun mulai berspekulasi bahwa rangkaian peristiwa tersebut bisa menjadi tanda awal pecahnya Perang Dunia III. Kemudian apa alasan yang membuat wacana Perang Dunia III kembali ramai diperbincangkan? Pertama yaitu mulai dari militer Amerika Serikat yang melancarkan serangan ke berbagai wilayah di Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Alasan utama lengsernya Maduro disebut-sebut berkaitan dengan minyak dan petrodolar. Seperti diketahui, Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, yakni sekitar 303 miliar barel. Setelah serangan terhadap Venezuela, dunia kembali dibuat was-was oleh pernyataan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat bisa mengambil langkah agresif terhadap negara lain. Kolombia menjadi sasaran berikutnya, dengan ancaman langsung kepada presidennya. Trump juga menyebut Kuba sebagai negara yang tinggal menunggu kehancuran, serta kembali mengungkit keinginannya untuk menguasai Greenland. Di dalam pesawat Air Force One, Trump melontarkan tudingan keras kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Ia menyebut Petro sebagai pemimpin yang bermasalah dan menuduhnya terlibat dalam produksi serta peredaran kokain ke Amerika Serikat. Trump bahkan mengatakan bahwa Petro tidak akan bertahan lama, seraya menuding adanya pabrik dan penggilingan kokain yang dikendalikan sang presiden. Terkait Greenland, Donald Trump kembali menegaskan ambisinya dengan menyebut wilayah tersebut sangat penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Menurutnya, posisi Greenland dinilai strategis dan kini dipenuhi oleh aktivitas kapal Rusia dan China. Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional. Trump juga menyindir Denmark sebagai pihak yang dinilai tidak mampu menjaga wilayah itu dengan serius. Trump bahkan mengejek upaya Denmark dalam meningkatkan keamanan Greenland yang disebutnya hanya sebatas menambah 1 unit kereta anjing salju. Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinan operasi terhadap Kolombia, Trump tidak menutup peluang tersebut. Dengan nada santai, ia menjawab, "Kedengarannya bagus buat saya." Tak berhenti di situ, Trump juga mengisyaratkan kemungkinan tindakan terhadap negara lain, termasuk Meksiko dan Iran, dengan alasan berbagai kepentingan dan isu yang melibatkan Amerika Serikat. Narasi ini semakin mempertegas sikap agresif Trump dalam kebijakan luar negerinya. Konflik kembali memanas beberapa hari setelah Nicolas Maduro dilengserkan. Amerika Serikat menyita 2 kapal tanker minyak yang diduga terkait dengan Venezuela di wilayah Atlantik dan Karibia. Salah satunya diketahui beroperasi menggunakan bendera Rusia. Tindakan ini dilakukan seiring dengan pengetatan blokade laut oleh militer Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang disangsi karena membawa atau berupaya mengangkut minyak mentah Venezuela. Penyitaan kapal tersebut merupakan lanjutan dari operasi besar Amerika Serikat di Caracas, yang sebelumnya berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Di Atlantik Utara, sebuah kapal tanker berbendera Rusia bernama Marinera, yang sebelumnya dikenal sebagai Bella 1, dicegat pada Rabu pagi setelah dipantau selama beberapa pekan. Kapal itu kemudian dinaiki oleh penjaga pantai dan militer Amerika Serikat berdasarkan surat perintah pengadilan federal atas dugaan pelanggaran sanksi internasional. Sementara itu, satu kapal tanker lain bernama MS Sofia berbendera Panama juga dikuasai Amerika Serikat di wilayah Laut Karibia. Otoritas Amerika Serikat menyebut kedua kapal tersebut baru saja berlabuh di Venezuela atau tengah menuju ke negara itu, sehingga masuk dalam daftar sanksi karena diduga terlibat dalam aktivitas ilegal pengiriman minyak Venezuela. Perang Dunia III juga diramalkan akan terjadi karena adanya gelombang protes di Iran. Gelombang protes besar-besaran pecah setelah nilai mata uang Iran anjlok tajam, memicu kemarahan publik. Kelompok pembela hak asasi manusia mencatat, demonstrasi terjadi di lebih dari 100 kota dan wilayah yang tersebar di seluruh 31 provinsi Iran. Pada Kamis lalu, pemerintah Iran bahkan memberlakukan pemadaman internet secara nasional ketika aksi protes anti-pemerintah kian meluas. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan warga Iran meneriakkan slogan-slogan perlawanan terhadap rezim teokratis yang berkuasa. Amarah masyarakat semakin memuncak akibat krisis ekonomi berkepanjangan dan tindakan keras aparat keamanan. Lembaga Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia melaporkan sedikitnya 45 orang tewas sejak aksi dimulai, termasuk 8 anak-anak. Selain itu, ratusan demonstran dilaporkan mengalami luka-luka, sementara lebih dari 2.000 orang lainnya ditangkap. Rekaman lain menunjukkan aksi massa di berbagai kota,
di mana para demonstran memblokade jalan dan membakar sejumlah benda, termasuk di kawasan ibu kota. Dalam video tersebut terdengar teriakan yang saling bersahutan, baik dukungan maupun kecaman terhadap pemerintah Iran, mencerminkan situasi yang kian memanas di negara tersebut. Terakhir, isu Perang Dunia Ketiga kembali mencuat seiring meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dua negara yang sebelumnya menjadi sekutu di konflik Yaman, itu kini terlibat perselisihan terkait perebutan pengaruh dan kendali wilayah. Uni Emirat Arab diketahui memberikan dukungan kepada Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council, STC, kelompok separatis yang mendorong pemisahan wilayah selatan Yaman. Di sisi lain, Arab Saudi bersikukuh mempertahankan keutuhan Yaman dan menilai langkah STC sebagai bentuk campur tangan langsung UEA. Ketegangan pun kian memanas setelah Saudi dilaporkan berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai kelompok tersebut. Rangkaian dinamika global ini, terutama yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Amerika Latin, kembali memantik perdebatan luas di kalangan pengamat dunia. Banyak pihak menilai, eskalasi konflik antar negara besar bisa menjadi sinyal bahwa dunia tengah bergerak menuju ancaman Perang Dunia Ketiga. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, apakah dunia sudah siap menghadapinya? Dan apakah kalian benar-benar akan mampu menghadapi akibatnya? Kami ingin dengar pandanganmu. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar.